Bal antum yaumaidin kasir. Bahkan kalian pada hari itu jumlahnya sangat banyak. Kata Rasulullah, bahkan kaum muslimin pada hari itu jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi kata Rasulullah, sekalipun kemudian jumlahnya banyak, walakin takununa husya'un. Akan tetapi umat Islam pada hari itu seperti buih yang kemudian dibawa oleh air bah yang kencang. Kalimatnya kaya buih yang dibawa oleh air bah yang kencang. Ana angin ngulon, medu ngulon. Sampean ngerti buih? Buih ya. Buih kan itu ya. Ketika kemudian di air, maka dia akan kebawa angin ke sana. Ana angin ke sana, dia ke sana. Umat Islam seakan-akan seperti itu hari ini. Dan berikutnya, wal ardi dati sadni. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud yaitu wal ardi dati sadni adalah itu terbelahnya bumi, lantas kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan dari dalamnya. Menurut Ibnu Abbas, kalimat sadni oleh terjemahan kan diartikan tumbuh-tumbuhan, karena menurut penafsiran dari Ibnu Abbas itu adalah terbelahnya bumi, lantas kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan di bumi. Itu kalau menurut penafsiran Ibnu Abbas. Sehingga kalimat itu, kalimat di dalam terjemahan disesuaikan dengan penafsiran Ibnu Abbas. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah, kalau kita suatu saat ingin melihat tafsir, kita disuruh untuk melihat tafsir Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Katsir, kalau suatu saat beliau menafsirkan, yang paling awal dikemukakan adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Setelah itu kemudian setelahnya. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah, tatkala kita ingin melihat dalam bidang ilmu tafsir, kita disuruh untuk mengacu kepada penafsiran yaitu Ibnu Abbas. Yang paling terkenal, paling populer. Makanya Ibnu Katsir seringnya ya Ibnu Abbas di situ. Sebelum yang lain. Maka menurut Ibnu Abbas seperti itu. Dan berikutnya, wa qad qala, sebagaimana disebutkan yang demikian seperti penafsiran Ibnu Abbas, itu Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Abu Malik, Duhaq, Hasan, Qatadah, Sudi, dan bukan hanya selain mereka, bukan cuma hanya satu dari tokoh-tokoh dulu. Ini penafsiran yang seperti itu. Makanya di dalam terjemahan diartikan yaitu wal ardi dati sadni, demi bumi yang telah menumbuhkan yaitu tumbuhan. Makanya diartikan seperti itu. Dan berikutnya, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu betul-betul perkataan faslun. Next diartikan secara bahasa, janjinya diartikan kayak sesungguhnya Al-Quran lah sungguh kaulun perkataan. Faslun ke janjinya artinya terperinci. Cuma yang terjemahan ke diartikan yaitu sungguh Al-Quran itu betul-betul perkataan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Penafsirannya seperti itu. Karena terjemahan itu mengikuti penafsiran yang ditafsir oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, maksud dari kalimat innahu laqaulun fasl adalah hakun, yaitu hak. Al-Quran bisa memisahkan antara hak dan batil. Makanya ada sahabat Rasulullah yang dijuluki dengan Al-Faruq atau Furqan. Al-Quran juga memiliki nama yang lain yaitu Al-Furqan, bisa membedakan hak dan batil. Sehingga kalau antum merasa kemudian dekat dengan Al-Quran, antum merasa beriman kepada Al-Quran, seharusnya mampu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang kufrun, mana yang bukan kufrun, dan seterusnya. Karena Al-Quran sifatnya demikian. Wa qad qala Qatadah, sebagaimana pula menyebutkan yang demikian yaitu Qatadah. Wa qala al-akhar, sementara kalau menurut pendapat yang lain selain dari Ibnu Abbas dan Qatadah, maksud dari kalimat innahu laqaulun fasl, maksudnya adalah hukmun adilun, hukum yang adil. Kenek menurut penafsiran yang lain. Makanya yang namanya Al-Quran
adalah sumber hukum dari segala sumber hukum, atau yaitu sesuatu yang paling tinggi keadilannya, sesuatu yang paling terperinci di antara yang paling terperinci, sesuatu yang paling sempurna di antara yang paling sempurna, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis Rasulullah, "Lam tadilu," kamu tidak pernah akan tersesat selama-lamanya. Kalimatnya kan demikian. Kalian tidak pernah akan tersesat selama-lamanya. Sampai kalian itu betul-betul berpegang pada dua perkara. Dewek orang bakal tersesat selama-lamanya selama berpegang pada dua perkara. Dua perkara itu adalah kitabullah wa sunnah. Makanya kalau kita melihat yaitu hadis ini, maksudnya adalah ketika kita berbicara masalah hukum Islam, maka berbicara pada tatanan Quran dan sunnah. Sehingga perkataan siapa saja boleh ditolak. Ustadz, imam madhab, ulama-ulama boleh ditolak. Bolehnya ditolak kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang anak dalil maning jere kiai ini, jere ustadze, wong akeh ben nglakoni. Enggak ada kalau kita berbicara masalah tatanan Islam. Tapi kata Al-Quran, kata sunnah Rasulullah, Anda itu tidak pernah akan tersesat. Kalimatnya demikian. Karena hari ini kadang-kadang kan masyarakat kita sering kemudian mengambil dalih bahwa seakan-akan tokoh-tokoh tertentu menjadi pedoman kebenaran. Kayak kiai ini sing duwe pondok murid kabeh, kayak gue. Ini bukan alasan kebenaran, karena alasan kebenaran adalah Al-Quran kambi sunnah. Sekalipun dia adalah seorang kiai ataupun ustadz, dia memiliki pondok hampir di seluruh penjuru negeri, memiliki murid yang cukup banyak jumlahnya. Kalau kemudian berkatanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tolak. Karena ini adalah sesuatu yang berbicara masalah hukum. Tapi sekalipun dia anak kecil, sekalipun dia mungkin tidak memiliki murid yang banyak, sekalipun dia mungkin tidak memiliki siapapun juga, tapi perkataannya benar, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, kita ambil. Pada dasarnya kita tidak mengikuti dia, tapi mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari kalimat innahu laqaulun fasl. Kalau kemudian kita mengacu kepada arahan di dalam firman Allah ayat ini, kenapa orang-orang kafir Quraisy kemudian ingkar? Permasalahannya karena menganggap pengikut-pengikutnya Rasulullah yang beriman kepada Al-Quran kayak wong-wong rendahan, nabi wong miskin. Loh, kayak pemuka-pemuka Nabi pada orang tunda Nabi, orang tunda Muhammad logika mereka seperti itu, karena standar kebenaran mereka ya seperti itu. Lah orang sesuai kambing sing biyen itu seperti itu. Padahal kita berbicara tatanan kebenaran adalah Al-Quran. Pantesan jam sangat kurang 10 ya dingklak kayak khusyuk banget sesuai kayak kayak khusyuk suara isi. Aduh masa, aduh, mulai ini mandan mengi ya. Kemudian nonton bal-balan kurang ngantuk ya. Jam loro yang gumune. Aku kadang-kadang gumune nonton bal-balan bisa kok ngantuk ya, ngaji ngantuk ya. Abu ya, abu ngantuk kok. Ini main rampung kok, main ngesuk ganti firman Allah. Innahum kemudian berkata, yaitu wama huwa bil hazal, dan tidaklah Al-Quran itu adalah sesuatu yang berbau sendaguro. Maksudnya adalah Al-Quran adalah kebenaran yang tinggi atau sangat benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang kafir bi annahum yukadzibuna, di mana kemudian orang-orang kafir itu mendustakan dan kemudian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan orang kafir menghalang-halangi jalan Allah diantaranya adalah mereka berusaha menjauhkan yaitu Al-Quran dalam pandangan kaum muslimin. Berusaha mereka kemudian menjauhkan umat Islam dari agamanya. Sebagaimana hari ini yang terjadi di zaman kita hidup hari ini. Umat Islam banyak di negeri ini, tapi seakan-akan dengan ajarannya cukup jauh. Umat Islam hari ini cukup banyak pula, tapi dengan kitabnya sendiri dia tidak mengetahui. Hampir-hampir kalau suatu saat kemudian kita tanya mereka, kapan Anda kemudian menjadi seorang muslim? Hampir-hampir mereka mengatakan cukup lama.
mulai semenjak lahir aku menjadi seorang muslim. Sampai hari ini kemudian aku berusia 50 tahun, alhamdulillah aku menjadi muslim. Tapi ketika kemudian dihadapkan dengan pertanyaan, apakah kamu tahu apa isi kitabmu itu? Mereka hampir-hampir tidak mengetahui isinya. Ini terlalu sesuatu yang menakjubkan bagi kami. Karena apa? Kitab Al-Quran, kitab yang memang betul-betul dari Allah, menjadi pegangan pedoman hidup bagi kaum muslimin, tapi kaum muslimin tidak mengetahui isi kandungan yang ada di dalamnya. Bagaimana mungkin kemudian mau mengamalkannya, sementara kemudian tidak mengetahui isinya? Seakan-akan persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. La yabqa minal Islam, tidaklah tinggal Islam itu kecuali hanya namanya saja. Wala minal Quran, dan tidaklah tinggal Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Kecuali seperti itu. Hari ini kan gue sampai ngomongin dewek-dewek, Al-Quran ada enggak? Banyak. Ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang punya 5, bahkan ada yang punya lebih dari jumlah itu. Permasalahannya adalah kapan terakhir Anda menyentuh Al-Quran kemudian membacanya? Hampir-hampir kemudian kita tunduk tidak bisa menjawabnya. Kalau Anda tanya itu, seperti apa yang dibaca, kok dibacanya nek lagi bulan Ramadan. Sebelum para mending malah menyimpan duit, Al-Quran menyimpan duit ya. Aduh melasine ya. Dan berikutnya, innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka berencana mengadakan tipu daya dengan tipu daya sesungguh-sungguhnya. Maksudnya adalah yamkuruna bin nasi fi da'watihim ilal khilafil Quran. Maksudnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka akan membuat perencanaan untuk kemudian manusia, untuk menyeru manusia supaya manusia menyelisih yang menjadi kitabnya itu Al-Quran. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik akan berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha mengadakan tipu daya. Tipu dayanya adalah menjauhkan manusia dari kemudian kitabnya, agar dia kemudian menjadi hamba Allah, tidak perlu kemudian dia keluar dari Islam. Cukup dia menyelisih apa yang ada di dalam kitabnya. Contohnya di zaman kita hidup hari ini. Umat Islam ning setiap hari hampir-hampir disuguhi pemandangan umat Islam yang akhirnya kemudian menyelisih kitabnya sendiri. Al-Quran ngomong perempuan diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Siapa sih orang jilbab hari ini? Ya orang Islam. Kan seperti itu ya. Artinya yang seperti itu sudah menjadi sesuatu yang lazim. Bahkan anehnya lagi, orang yang benar, kalau sudah kondisinya seperti ini, kadang-kadang malah diomong. Orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah kemudian dibicarakan di masyarakat. Orang yang setiap hari tidak pernah meninggalkan, tidak pernah sholat, tidak pernah bicara. Tapi giliran Anda untuk sergap ngaji, terus penampilannya agak berbeda, jenggotan cungklang, gomongan. Kayak si ngaji mengsapa ya. Cungklang, jenggotan. Iya kan ya? Itu, wah ngaji apa? Ini kan artinya sesuatu yang apa ya? Umat Islam tapi memusuhi itu cukup jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Akhirnya seperti ini. Sing sholat sergap malah dirasani zaman siki. Sing ngaji sergap malah dirasani. Sing ora tau ngaji dijoh apa? Baik. Zaman kita hidup hari ini seperti itu. Seakan-akan ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya yang mengacu kepada penerjemahan innahum likiduna kaida. Mereka orang-orang kafir telah merencanakan tipu daya dengan perencanaan yang sungguh-sungguh. Tipu daya yang sungguh-sungguh untuk kemudian menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, yushiku ang tadang alaikum al-umam. Hampir-hampir sesungguhnya nanti akan kemudian berebut musuh-musuh kalian atas umat ini. Kata Rasulullah, nanti umat-umat lain atau orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam, nanti akan berusaha berebut kalian, yaitu terkait masalah umat ini. Kama tadanga al-akallata, seperti perumpamaan mereka berebut, seperti perumpamaan orang yang memanggil orang makan lainnya di satu nampan.
Jadi dewek seakan-akan nggo jambalan nang wong kafir. Diumpamakan seperti orang yang kemudian 10 atau 20, 30 kemudian berebut makanan di satu nampan dan kita adalah makanannya itu. Mulanya aja kumun zaman segi. Sebentar lagi ke garap perayaan Natal, perayaan Happy New Year sing padu siapa? Wong Islam. Wong Islam kan di wong Islam dewek. Dalam mendingan share-sharean bea, siji ngomong raudi, siji ngomong undi. Kan hari ini seperti padahal orang non-muslimnya santai-santai saja, mereka tidak pernah meributkan masalah itu, tapi akhirnya dewek yang seperti itu. Jadi siapa raudi, sing ngomong undi, sing ngomong raudi. Yang namanya bulan merayakan Natal kan sama saja kita mengakui kenabian Nabi Isa. Sing ngomong raudi. Hari ini kita kan disuguhi dengan pemandangan yang seperti itu. Artinya apa? Seakan-akan mengacu kepada di sini. Sehingga kata sahabat Rasulullah, tatkala Rasulullah berbicara seperti itu, sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, amin killatin bina yaumaidin." Apakah jumlah kami pada hari itu adalah sedikit ya Rasulullah, sehingga kami hanya dipermainkan oleh orang-orang kafir, sehingga kami hanya dimainkan kemudian orang-orang yang menjadi musuh-musuh kami? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum yaumaidin kasir. Bahkan kalian pada hari itu jumlahnya sangat banyak. Kata Rasulullah, bahkan kaum muslimin pada hari itu jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi kata Rasulullah, sekalipun kemudian jumlahnya banyak, walakin takununa husya'un. Akan tetapi umat Islam pada hari itu seperti buih yang kemudian dibawa oleh air bah yang kencang. Kalimatnya kaya buih yang dibawa oleh air bah yang kencang. Anak angin ngulon, medu ngulon. Sampean ngerti buih? Buih ya. Buih kan itu ya. Ketika kemudian di air, maka dia akan kebawa angin ke sana. Anak angin ke sana, dia ke sana. Umat Islam seakan-akan seperti itu hari ini. Kata Rasulullah lagi, sehingga keadaan kalian seperti itu, tung tazangu al-mahabbatu min qulubi ngaduwikum. Sungguh, rasa takut musuh-musuh kalian itu akan dicabut dari hati-hati mereka. Kaum muslimin yang dulu di masa Rasulullah, masa sahabat Rasulullah ditakuti oleh orang-orang musuhnya, oleh kemudian yang menjadi penentangnya sangat ditakuti. Tapi hari ini rasa takut musuh-musuh Islam sudah tidak lagi. Sehingga yang terjadi malah justru yang terjadi wong kafir sing tiba-tiba ini. Nah, seakan-akan rasa takut mereka itu sudah hilang kepada kaum muslimin hari ini. Soalnya apa? Soalnya karena Rasulullah menyebutkan wa yaj'alu qulubikum wal wahna. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kaum muslimin itu tertimpa penyakit wahan. Karena permasalahannya dua. Di antaranya adalah dia tertimpa wahan. Kemudian wahan itu ditanyakan oleh sahabat Rasulullah. Apa itu wahannya Rasulullah? Di antaranya penyakit yang populer di kaum muslimin pada saat itu adalah yaitu hubbul hayati, kecintanya kepada dunia, dan yang kemudian kedua bencinya kepada kematian. Cocok, senang ambitunya, otomatis dia kepengen hidup selama-lamanya. Tidak peduli lagi mau halal mau haram, yang penting kemudian mendapatkan segala kesenangan dunia. Semuanya itu bisa kemudian diraih dengan cara apa saja, yang pasti kemudian memuaskan nafsunya. Pantas menjadi generasi kaum muslimin seperti buih yang dibawa oleh yaitu air bah yang kencang. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekalipun kemudian di sini kemudian diucapkan oleh Rasulullah 1400 tahun lebih dulu, tapi seakan-akan mengacu janjane nggo dewek. Dewek kan kayak gue ya. Kita hari ini kayak gue. Hari ini itu seperti itu. Kalau dulu nih satu orang muslim ditakuti oleh orang kafir jumlahnya sangat banyak. Antum akan disuguhi satu kisah. Dulu pernah tatkala khalifah zamannya yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah disurati oleh Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah yang pada saat itu dia memimpin sebagai panglima pasukan. Pada saat itu menulis surat untuk khalifahnya itu Abu Bakar yang ada di Madinah. Intinya pada surat itu dia ingin yaitu agar khalifah mengirimkan 1000 pasukan tambahan untuk kemudian melawan pasukan musuh pada saat itu.
Karena dia tahu persis sing nang di lapangan, dia tahu persis personil yang dibutuhkan 1.000 orang. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, berapa yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Cuma satu, yaitu namanya Al-Qoko. Jaluk 1.000 dikirim siji. Makanya kita tidak jadi sahabat permasalahannya gue. Bayangkan yang jenengan sing dadi sahabat Ubaidah bin Jarrah, nulis jaluk dikirimi 1.000, dikirimi siji tok. Sampean komandan apa ya kan itu ya. Ya kan ya. Ini cuma kemudian lantas begitu kemudian dikirimkan satu, kata Abu Bakar As-Siddiq, satu itu sebanding dengan jumlah 1.000. Siji sebanding dengan jumlah 1.000. Ternyata memang betul. Dengan kehadiran yaitu Al-Qoko pada saat itu, qadarullah, Allah memenangkan pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah. Itu dulu. Next siki kewalikannya. Wah, kira-kira jaluk pasukan. Ya, jaluk pasukan sing dibutuhna papat, ngene nulis kirimi nyong 4.000. Kewalikan itu ya. Ya sekali, kenapa jaluk kirim mbok nang lapangan jaluknya 4 personil tok? Enggak, karena kaum muslimin siki itu sandene 1.000 ke sebanding siji. Mulanya nyong kirimi papat, kirimi 4.000 gue. Kewalikan nih kalau hari ini. Kalau dulu enggak. Dan pada posisi khalifah-khalifah yang lain juga seperti itu. Pernah meminta pasukan sejumlah 4.000, Amr bin As dikirimi papat nang khalifah. Jaluk 4.000 dikirimi papat. Lantas kata khalifahnya pada saat itu, 4 orang yang aku kirim ini sebanding 1 orangnya dengan 1.000. Masya Allah, pantas begitu 4 orang itu datang mampu menerobos benteng-benteng yang di wilayah Mesir, sehingga Amr bin As bisa menaklukkan yaitu kota Mesir pada saat itu. Masya Allah ya. Beri sini. Dalam sana wedangnya sampai nuslok pengen metag ya serius. Dan berikutnya adalah famakhilil kafirina, maka biarkan mereka orang-orang kafir. Maksudnya adalah beri tanggulah mereka orang-orang kafir itu. Biarkan saja orang-orang kafir itu. Biarkan dia dengan segala kesenangannya yang ada di dalam kehidupan dunia. Silakan mereka orang-orang biarkan saja. Kalimatnya seperti itu seakan-akan. Sehingga seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 24. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Numatti'uhum qalilan." Kami Allah akan memberi kesenangan di dunia sebentar saja untuk orang-orang kafir itu. Maka biarkan mereka, untuk orang kafir hanya bersenang-senang sekejap saja di dunia. Tapi nanti kami akan memaksanya untuk kemudian menuju azab yang cukup keras. Itu seperti itu. Sampean melihat keadaan seperti ini, udahlah biarkan saja mereka. Biarkan mereka bersenang-senang di dalam kehidupan dunia. Karena seakan-akan memang dunia diperuntukkan untuk mereka. Toh pada dasarnya dunia itu hanya sekejap mata. Tapi nanti kami Allah akan paksa dia untuk menuju yaitu neraka atau azab yang cukup keras. Seperti itulah yang difirmankan di dalam surat At-Tariq ayat 11 sampai 17. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudian ilham dan petunjuk kepada kita semuanya agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang sangat mencintai Al-Quran dan senantiasa Allah mendekatkan kita terhadap Al-Quran sedekat-dekatnya. Sebagaimana Allah pula kemudian mendekatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Fadhil silakan. Atau mungkin ditanyakan? Cukup ya? Berarti besok insya Allah surat Al-Buruj. Ya. Kalau tidak, akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.